Welcome back everyone. Selamat datang kembali semuanya. Hari ini tanggal 30 Juli 2026 dan Profesor John Mearsheimer bergabung dengan kami untuk mencoba apa yang sedang terjadi di dunia. Jadi terima kasih sudah kembali hadir. Thank you for coming back on. My pleasure. Dus nou had het Glenn, den Saring en Brewster sebaik munkis, en ilbing as Ranspont flit is the sea. Point in time, as you well know. Yes, no, I agree. No matter where we look, things. Ya, tidak, saya setuju. Kemanapun kita melihat, semuanya tampak makin gila. Saya ingin memulai dengan sesuatu yang dirayakan begitu luas di Barat, yaitu serangan-serangan baru Ukraina di Rusia ini, yang tampaknya tentu saja mendapat dukungan besar dari NATO. Mereka menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Namun, alih-alih hanya menyasar kilang-kilang, sekarang mereka juga, sasaran besar utamanya adalah gudang-gudang milik Wildberries, raksasa e-commerce ini. Dan pada dasarnya, klaim yang kita dengar adalah bahwa dengan menyerang sasaran sipil, itu bukan hanya akan merugikan perekonomian, tetapi juga akan membuat warga sipil Rusia merasakan sendiri perang ini. Dan sebagai akibatnya, itu akan memberi tekanan lebih besar kepada Kremlin. Saya ingin tahu bagaimana Anda menilai strategi ini dan saya kira asumsi-asumsi yang mendasarinya. Well, I think that there's no question that Saya rasa tidak diragukan lagi bahwa serangan-serangan Ukraina ini menimbulkan masalah bagi Rusia. Saya rasa hasil yang baru saja Anda gambarkan itu benar. Orang-orang akan tidak senang, dan mereka akan menekan pemerintah agar melakukan sesuatu terkait hal itu. Tetapi kemudian ada dua pertanyaan besar yang harus Anda ajukan. Pertama, apa yang akan dilakukan pemerintah Rusia? Dan kedua, apa dampak serangan drone jarak jauh Ukraina ini terhadap hasil perang? Itulah dua pertanyaan yang harus diajukan. Untuk mulai dari pertanyaan pertama, hasil akhir dari kampanye ini adalah kampanye tersebut telah membuat Putin berperang lebih agresif melawan Ukraina. waged the war more aggressively against Ukraine. And most importantly, the Russians have Dan yang paling penting, Rusia telah menutup kompleks pelabuhan Odessa di Laut Hitam. Mereka juga telah menutup semua pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Artinya, secara efektif, Ukraina kini menjadi negara yang terkurung daratan. Ini bencana bagi Ukraina. Sebelum perang dimulai, sekitar 90% produk pertanian Ukraina dikirim melalui pelabuhan-pelabuhan Odessa. Dan saya koreksi, sekitar 70% dari seluruh ekspor melewati Odessa. Inom comes tower to this, the Sea of Odessa. And you remember the Russians shut down Odessa. They shut down the Black Sea between February 20. Mereka menutup Laut Hitam antara 24 Februari 2022 ketika perang dimulai dan Juli beberapa bulan kemudian. Dan selama periode Februari hingga Juli 2022 itu, Rusia menimbulkan kerusakan besar pada ekonomi Ukraina. Untungnya bagi Ukraina, tercapai kesepakatan di bawah naungan PBB dan Turki yang membuka kembali pelabuhan atau pelabuhan-pelabuhan di wilayah Odessa pada Juli 2022. Itu seperti rezeki dari langit bagi Ukraina. Nah, kalau kita maju ke masa sekarang, yang dilakukan Rusia adalah menutup kompleks pelabuhan Odessa. Mereka menutup semua pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. All of the Ukrainian ports on the Black Sea. This is going to have devastating economic consequences. Ini akan menimbulkan konsekuensi ekonomi yang menghancurkan. Dan Ukraina bukanlah negara yang sedang berada dalam kondisi ekonomi yang baik saat ini. Faktanya, ekonomi Ukraina telah mengalami kerusakan besar sepanjang perang ini. Dan hal ini hanya akan memperburuk situasi yang sudah mengerikan. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa kampanye drone jarak jauh Ukraina telah menimbulkan penderitaan dan masalah bagi Rusia. Tidak ada keraguan soal itu. Namun Rusia telah membalas, dan mereka mampu menimbulkan yang jauh lebih besar bagi Ukraina daripada yang mampu ditimbulkan Ukraina bagi Rusia. Jadi eskalasi ini tidak menguntungkan Ukraina. Bahkan saya berpendapat bahwa ini menguntungkan Rusia. In fact, I would argue it works to Russia's advantage. And I often wonder why the Russians didn't shut down the Odessa. Dan saya sering bertanya-tanya, mengapa Rusia tidak menutup kompleks pelabuhan Odessa lebih awal? Mengapa mereka menunggu begitu lama? Nah, untungnya Ukraina telah mendorong Putin untuk melakukannya sekarang. Jadi untuk pertanyaan kedua saya, ini tidak akan memperbaiki peluang Ukraina untuk memenangkan perang.
Bahkan ini justru akan merugikan Ukraina. Dan omong-omong, yang penting di sini bukan hanya penutupan pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Faktanya, kalau Anda melihat apa yang dilakukan serangan udara Rusia terhadap Ukraina, serangan itu juga menargetkan berbagai macam infrastruktur, berbagai tempat di dalam Ukraina, tempat drone dan peralatan militer diproduksi. Ini menutup stasiun-stasiun pengisian bahan bakar di seluruh Ukraina Timur, sehingga hampir mustahil bagi kendaraan untuk bergerak dari titik A ke titik B karena tidak ada bahan bakar yang tersedia. Rusia menargetkan jalur kereta api, lokomotif, dan seterusnya. Jadi hasil akhir dari kampanye udara yang kini ditingkatkan Rusia karena apa yang dilakukan Ukraina adalah mempercepat proses kekalahan Ukraina. Jadi menurut saya, sisi diragukor regesta kemerami sejempurkath pendesitami. Remata fissures, narana evazikli pendetnang gitu tepini, and attain at the Turk kalan Ukraina. And it will speed up Ukraine's defeat. I guess the whole logic of Saya kira seluruh logika untuk meningkatkan penderitaan Rusia dengan harapan mereka entah bagaimana akan menyerah tampaknya keliru karena alasan yang sama seperti mengukur keberhasilan di Iran berdasarkan kematian dan kehancuran. Ya, itu kelemahan yang sama. Karena jika mereka melihat ini sebagai ancaman eksistensial, satu-satunya respons adalah eskalasi. Tapi saya pikir menarik bahwa Ukraina mulai menyerang semua kapal ini, kapal-kapal Rusia di Laut Azov dan Laut Hitam. Servets tap now, etskith forward with Nembrov, gamay ninaron sin spat mode the fall, the mess step silt this ent caps wraith, it pois coupled south of Hermelning. Grain deal that is not to attack each other's ships. It looked like it was a good deal for the Ukraine. Tampaknya itu kesepakatan yang bagus bagi Ukraina. Hanya saja, aneh melihat mereka membuka front besar ini dan juga perayaan di media barat karena begitu banyak kapal Rusia terkena serangan. Anda tahu, orang sebenarnya bisa memperkirakan apa konsekuensinya, yaitu sekarang tampaknya Ukraina, ya, secara de facto telah menjadi negara yang terkurung daratan. Saya hanya bertanya-tanya, lalu apa langkah berikutnya bagi NATO dan Ukraina? Wistas Fraser and ngupayakan gensyatan sin matilut hinlain. Okay, grow curses we get to go thrive for this thing. It's a matter rutat to mal. Ukraine as a landlocked country is not going to do very well. No, it's a disaster economically. There's no question about it. As I said, Tidak, secara ekonomi ini bencana. Tidak ada keraguan soal itu. Seperti yang saya katakan, Ukraina adalah negara yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit bahkan sebelum kampanye Rusia terhadap Odessa ini meningkat. Maksud saya yang akan terjadi adalah akibat perang udara, ekonomi Ukraina dan infrastrukturnya akan hancur. Dan pada saat yang sama, Rusia akan terus memperbaiki posisi mereka di medan perang. Mereka sudah melakukannya. Sangat jelas bahwa mereka menguasai seluruh Donbas pada akhir tahun ini. Dan menurut saya, pada titik ini, satu-satunya pertanyaan yang menurut Tab, seberapa banyak wilayah yang pada akhirnya akan diambil Rusia? How much territory the Russians ultimately end up taking. I think in the end they'll take Odessa. Saya kira pada akhirnya mereka akan mengambil Odessa. Dan insentif untuk melakukan itu jelas. Dari apa yang baru saja kita katakan tentang dampak menjadikan Ukraina sebagai negara yang terkurung daratan. Perlu diingat, saya yakin Rusia tidak berada dalam posisi untuk meraih kemenangan yang menentukan dan menaklukkan seluruh Ukraina. Mereka akan sangat bodoh jika menyerang ke Ukraina Barat. Dan pada akhirnya, saya yakin akan terbentuk negara Ukraina yang tersisa. Jika Rusia, Anda ingin negara sisa, ichadistir selama ekonomi. Anda ingin negara sisa yang tidak berfungsi. Itulah tujuan Rusia. That will be Russia's goal. Russia's goal will be to conquer lots of territory. Tujuan Rusia adalah menaklukkan banyak wilayah dan tidak terjebak di wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Ukraina. Lalu memastikan negara sisa yang tertinggal itu, Ukraina yang tersisa itu tidak berfungsi dengan baik. Dan merebut pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam adalah langkah besar ke arah itu. Jadi menurut saya yang akan terjadi adalah perang ini akan berjalan hingga tuntas. Ini akan ditentukan di medan perang. Dan Rusia akan meraih kemenangan yang buruk.
bukan kemenangan yang menentukan. Mereka akan meraih kemenangan yang buruk. Lalu pada suatu titik akan muncul konflik beku. Saya rasa itulah arah yang sedang dituju. Dan saya tidak melihat bagaimana Ukraina bisa membalikkan keadaan ini. I don't see how the Ukrainians can turn this around. As you know, Glenn, there is a huge amount of attention. Seperti yang Anda tahu, Glenn, perhatian terhadap hal ini sangat besar, bahkan di media Ukraina. Angkatan bersenjata mereka mengalami masalah serius soal kekurangan personel, akibat banyak orang menghindari wajib militer dan banyaknya tentara yang melarikan diri dari medan perang, atau AWOL, seperti istilah yang kami gunakan di Amerika Serikat. Jadi mereka tidak punya banyak personel di garis depan, dan semua orang mengakui bahwa ini masalah besar. Dan ketika Anda melihat keadaan proses pengambilan keputusan di dalam Ukraina, semuanya tampak benar-benar kacau. Zelensky baru saja mencopot Menteri Pertahanannya, dia juga baru saja mencopot Panglima Militernya. Sekarang ada orang-orang baru di posisi itu, dan tidak jelas bagaimana semua ini saling berkaitan. They have new people in place, and it's not clear how this all fits together. I mean, the last thing you want to do if you're Ukraine. Maksud saya hal terakhir yang Anda inginkan jika Anda adalah Ukraina, pada titik perang yang begitu krusial seperti ini, adalah kekacauan politik yang berujung pada pemecatan, selain Zelensky, dua pengambil keputusan utama dalam proses keamanan nasional Ukraina menurut saya. Tapi itulah situasi mereka sekarang. Jadi, ketika Anda melihat apa yang terjadi di medan perang, fakta bahwa garis depan Ukraina mulai runtuh, dan bahwa kampanye pengeboman kini telah ditingkatkan, serta memberi keuntungan besar bagi Rusia. Lalu Anda melihat situasi politik di dalam Kiev, terutama terkait Panglima tertinggi dan Menteri Pertahanan, Anda tak bisa tidak menyimpulkan bahwa Ukraina sedang berada dalam masalah yang sangat serius. Tidak, memang benar-benar dalam masalah besar. Tapi tampaknya di seluruh Barat ada dorongan besar di media untuk menjual gagasan bahwa Ukraina telah membalikan keadaan. Dan memang, tampaknya gagasan itu setidaknya berhasil dijual kepada Trump. Ia tampaknya menerima asumsi bahwa Ukraina sekarang sedang menang. Ia menyampaikan beberapa komentar ke arah itu, dan juga memberi sinyal bahwa Amerika Serikat akan mendukung Zelensky lebih besar lagi. Ini agak aneh. Kakitim listep persperdu니 strani. Tampilju momentumnya healing. Saya rasa tak kau hun kuman. Stitiyu kemunduran kini menithrahu it depth growth. Decline now is becoming quite evident, and this could have been reinforced, it seemed, by. Dan tampaknya hal ini bisa semakin diperkuat oleh situasi tersebut. Setidaknya, ini mungkin memengaruhi pidato Putin baru-baru ini, yang mungkin Anda tonton kemarin. Dalam pidato itu, ia terlihat sangat percaya diri, dengan mengatakan bahwa Rusia kemungkinan besar akan bergerak jauh lebih cepat sekarang. Jadi, apakah Anda melihat garis depan? Seperti yang Anda katakan, tentu saja mulai retak. Situasi politik di dalam negeri juga tidak baik, dukungan dari luar negeri pun makin bermasalah. Apakah Anda melihat ada tahap akhir, atau justru situasinya akan meningkat dan berputar makin buruk bagi Ukraina pada titik ini? Going worse for the Ukrainians at this point. Well, let me make one point and then ask you a question. Baik, izinkan saya menyampaikan satu poin, lalu mengajukan pertanyaan kepada Anda. Saya rasa sulit untuk mengatakan secara pasti bagaimana ini akan berakhir dan kapan berakhirnya. Alasannya adalah drone. Saya pikir jika tidak ada drone dalam konflik ini, Ukraina sudah kalah sejak lama. Yang benar-benar menyelamatkan mereka adalah munculnya drone dalam jumlah besar di garis depan. Drone-drone itu pada dasarnya memaksa Rusia bergerak sangat lambat dan sangat hati-hati. Drone juga mengimbangkan efek berat naik drone dalam perpistuan di garis depan. Selisih merthaim titik kidego scan litkin sigat head. Troops to thickly populate the forward lines. Absent drones, this would be catastrophic for Ukraine. Tanpa drone, situasinya akan menjadi bencana bagi Ukraina. Namun mengingat banyaknya drone di garis depan, Ukraina telah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Terutama jika Anda mempertimbangkan bahwa mereka kalah jumlah secara besaran dalam menahan Rusia, atau lebih tepatnya memperlambat Rusia. Jadi dengan adanya drone, Rusia jelas sedang membuat kemajuan, tetapi bukan kemajuan yang cepat.
Putin ingin melihat kemajuan yang cepat. Apa itu akan terjadi? Mesijilat karena adanya drone. Demikian cyber Ukraina sedogray jumongfornan zion kesetson. Itu spain demi. So that would be my main point. The question I have for you is, you talk about Trump. Pertanyaan saya untuk Anda adalah, Anda menyebut Trump kini tampaknya memutuskan untuk sekali lagi mendukung Ukraina. Seperti yang kita berdua tahu, sikapnya bolak-balik soal isu ini. Tapi kalau melihat apa yang terjadi dalam pertemuan G7 pada Juni di Prancis, lalu awal Juli dalam pertemuan NATO di Ankara, tampaknya Trump terkesan dengan apa yang dilakukan Ukraina. Dia termakan kampanye propaganda yang menyatakan Ukraina membuat Rusia berada dalam posisi terdesak. Dan dia seolah mempertaruhkan nasibnya bersama Ukraina. Oke, tapi pertanyaan saya adalah, lalu kenapa? Apa yang akan dilakukan Trump? Apakah dia akan memberi Ukraina lebih banyak senjata? Apakah dia akan memberi mereka lebih banyak sistem Patriot? Itu dimaksudkan sebagai lelukon, kan? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita punya persenjataan untuk diberikan kepada Ukraina? Apakah Trump menunjukkan minat untuk memberi mereka puluhan juta dolar? Maksud saya tak memberi mereka dukungan intelijen, tapi kita sudah melakukan itu sejak awal, seperti yang Anda tahu. Jadi, bahkan jika Trump berubah pikiran, apakah itu penting? Dan soal pihak Eropa, apakah mereka meningkatkan taruhannya dan berbuat lebih banyak untuk membantu Ukraina? Apa yang akan mereka lakukan? Mereka sudah memberi sebanyak mungkin drone yang mereka bisa. Mereka sudah memberi intelijen. Mereka sudah mendorong mereka. Mereka telah membantu merumuskan kampanye propaganda ini yang dirancang untuk membantu Ukraina. Tetapi seperti yang Anda dan saya katakan di awal acara, pada dasarnya justru berbalik merugikan. Apa yang akan mereka lakukan? Anda tahu, situasinya bukan untuk membahas Timur Tengah sekarang, tetapi situasinya mirip dengan masalah yang dihadapi Trump terkait Iran. Apa yang akan dia lakukan? Apa rumus ajaibnya? Tidak ada rumus ajaib. Tentu kita bisa membicarakan ini nanti. Tetapi tidak ada rumus ajaib yang bisa digunakan Trump untuk memenangkan perang melawan Iran. Dan tidak ada rumus ajaib bisa digunakan Barat, termasuk Amerika Serikat, untuk membantu Ukraina memenangkan perangnya. Sebenarnya yang kita lakukan dalam seluruh proses ini, seperti yang sudah Anda dan saya perdebatkan entah sudah berapa lama, adalah memastikan Ukraina kehilangan lebih banyak wilayah, menderita lebih banyak korban jiwa, dan berakhir sebagai negara yang benar-benar tidak berfungsi. Kita memberi Rusia insentif untuk benar-benar menghancurkan Ukraina. Jadi menurut saya, tidak diriswan lagi bahwa Barat negara sekian segui yang mereka besi untuk meretorkan Ukraina tetap bertempur. Itu tidak ngarik menghasilkan meningkat. Kita ada besar Rusia seperti muskep yang memahami. Dan pada akhirnya, itu akan mempersekutukan yang sangat besar bagi Ukraina. Tidak, saya rasa itu poin yang bagus. Sebenarnya, itu sering menjadi masalah utama di Eropa. Ada anggapan soal keterlibatan Amerika. Selalu diasumsikan bahwa Amerika punya kemampuan yang nyaris tak terbatas, dan satu-satunya hal yang penting adalah niat Amerika. Artinya, kalau Anda bisa membuat Amerika berkomitmen untuk mengalahkan Rusia, maka semuanya dianggap sudah beres. Mereka tampaknya lupa pada semua tahun di bawah Biden, ketika ia memang punya niat itu. Tapi tidak, glass and tough face obesking dan heal. Sejak sebelumnya, anggaping bahwa Mabits Werfni Drolting including Litas, hampir King Stereo propaganda Rusia. Namun sekarang, tentu saja, setelah apa yang kita lihat di Iran, saya rasa itu sudah diterima. Pada dasarnya, hal itu sudah bergeser dari propaganda Rusia menjadi sesuatu yang diterima sebagai kenyataan. Tapi ya, banyak juga hal yang dilakukan Amerika Serikat sekarang, seperti pemberian lisensi kepada Ukraina untuk mengembangkan sistem Patriot mereka sendiri. Saya benar-benar tidak melihat itu akan terjadi dalam waktu dekat,
atau bahkan dalam jangka menengah hingga panjang. Jadi saya memang tidak melihat itu akan terjadi. Yang membuatnya tampak seperti semua ini hanya sandiwara. Saya tidak yakin apa tujuannya. Ya, tapi saya memang ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda melihat kemungkinan keterkaitan Ukraina sekarang dengan perang Iran. Seperti yang saya sebutkan, dengan kemampuan Amerika yang terbatas, jelas ada sesuatu yang menghubungkan kedua perang ini. Namun, seperti yang mungkin juga Anda lihat, serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Hitam itu tampak seolah-olah akan memicu pembalasan dari Iran. Mereka mengatakan, ini tidak bisa dibiarkan tanpa jawaban. Belum jelas apakah masalahnya sudah mereda. Tetapi pihak Ukraina jelas memberi sinyal bahwa mereka ingin meredakan ketegangan. Infonya tidak disaja. Saya ingin tahu apa tindakan kemungkinan sekiranya semua perang ini itu merupakan garis-garis depan berbeda dari perang besar yang sama akan bersatu sampai batas tertentu. I don't see much chance of the two wars becoming. Saya tidak melihat banyak kemungkinan kedua perang itu saling terkait dalam hal pertempuran. Keduanya terkait dalam arti bahwa kita telah menggunakan begitu banyak persenjataan berharga di Timur Tengah, sehingga kita tidak memilikinya untuk diberikan kepada Ukraina. Seperti yang Anda tahu, Glenn, satu senjata yang benar-benar diinginkan Ukraina adalah rudal Patriot. Kalau Anda melihat persediaan rudal Patriot kita sebelum tanggal 28 Februari saat perang Iran dimulai, dan melihat persediaan rudal Patriot kita sekarang, kita telah menghabiskan kira-kira 2/3 dari rudal Patriot kita. Coba pikirkan itu. Dan Patriot membutuhkan waktu lama untuk diproduksi. Jadi kita tidak punya rudal Patriot untuk diberikan kepada Ukraina. So we have no Patriots to give to Ukraine. And in that sense, you could see how the Dalam pengertian itu, Anda bisa melihat bagaimana perang Iran berdampak pada perang di Ukraina. Tetapi saya rasa, argumen bahwa karena Ukraina menyerang sebuah kapal Iran, kedua perang itu akan terhubung dalam hal pertempuran yang sebenarnya, saya rasa itu tidak akan terjadi. Dan saya kira Anda hanya perlu menanyakan dua hal kepada diri sendiri. Pertama, apakah menurut Anda, Ukraina punya kepentingan untuk terlibat perang dengan Iran pada saat ini? Apakah itu masuk akal dari sudut pandang Ukraina? Saya rasa tidak. Ukraina nyaris bertahan dalam perjuangannya melawan Rusia. Terus terang saja, akan gila jika mereka mencari gara-gara dengan Iran. To put it bluntly, nuts to pick a fight with Iran. And as far as the Iranians are concerned, dan sejauh menyangkut Iran, mereka akan gila kalau mencari gara-gara dengan Ukraina. Iran sudah kewalahan, kalau boleh dibilang begitu, menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Dan dalam banyak kasus yang kita lihat adalah Iran lebih memilih mengandalkan sekutu-sekutu mereka, misalnya Hizbullah, Houthi, dan sekarang milisi Irak, untuk melakukan sebagian besar pekerjaan berat melawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Jadi, Iran ingin bertempur berpain yang harus mereka kan. Dan itu berfoy, mereka akan gila kalau mencari dengan Ukraina. Jadi mereka insiden ini tidak menyebabkan eskalasi yang serius. Namun saya ingin bertanya, Anda sebelumnya menyebut bahwa garis depan tidak berjalan terlalu baik dan Donbas bisa jatuh tahun ini. Dan tampaknya pertahanan besar yang tersisa akan berada di Sloviansk dan Kramatorsk. Sekarang kita melihat Rusia bukan hanya semakin mendekat ke sana, tetapi terutama dari selatan setelah merebut Konstantinovka. Situasinya memang belum terkepung, tetapi mereka menuju ke arah itu. Di sebelah barat Konstantinovka juga, mereka cukup cepat keluar. Itu arti mereka sangat mungkin mulai memblokir bukan hanya dari timur dan selatan, tetapi juga dari barat. Satu-satunya orang yang tampaknya mengalami kesulitan bersama mereka adalah David Bora. Semacam mereka dona krathlidik toward Krasny Liman, dan madap titing pogilomans fano. Do a full encirclement, but the Ukrainian counteroffensive has slowed down. Namun, setidaknya untuk saat ini, serangan balasan Ukraina telah memperlambat gerakan menjepit dari utara ini. Pertanyaan saya, ketika ini terjadi, karena sekarang tampaknya hanya tinggal menunggu waktu, menurut Anda,
bagaimana Amerika dan Eropa akan merespons? Sebab tampaknya kelas politik di sini sangat berkomitmen pada propaganda bahwa Ukraina telah membalikan keadaan untuk sekali lagi mempertahankan perang ini tetap berjalan. Jadi, ketika narasi itu runtuh, Anda pada dasarnya hanya dua pilihan, meningkatkan eskalasi atau menempuh diplomasi untuk mencoba, salah satu dari dua cara itu menyelamatkan situasi. Menurut Anda, apakah Amerika dan Eropa akan semua sepakat bergerak seirama, atau Anda melihat mereka terpecah dalam isu ini? Let me add one other dimension to the basics. Izinkan saya menambahkan satu dimensi lain pada skenario dasar yang Anda gambarkan, yaitu bahwa terutama negara-negara Eropa, tetapi juga Amerika Serikat, atau setidaknya unsur-unsur penting di Amerika Serikat, percaya bahwa Rusia adalah ancaman mematikan bagi mereka. Jadi, kita bukannya membicarakan Rusia mengalahkan Ukraina dan mengancam masa depan Ukraina. Kita membicarakan Rusia yang berada dalam posisi jauh lebih baik untuk mengancam penaklukan Eropa Timur, atau mungkin bahkan wilayah Eropa yang lebih luas. Saya tidak percaya itu benar, tetapi banyak orang di Barat percaya bahwa itu benar. Itu membuat situasi yang akan dihadapi Barat ketika Ukraina pada akhirnya kalah di Donbas menjadi jauh lebih menakutkan, jauh lebih berbahaya. Dan itu kemudian mengarah pada pertanyaan Anda, apa yang akan dilakukan Barat? That then feeds into your question, what will the West do? What will the West do if, the Apa yang akan dilakukan Barat jika Anda tahu Rusia berada dalam posisi ketika tentara Ukraina mulai runtuh? Ini kemungkinan yang sangat nyata. Maksud saya, ini sering terjadi dalam konflik berkepanjangan. Inilah yang terjadi pada tentara Jerman pada akhir musim panas dan awal musim gugur tahun 1919. Mereka adalah kekuatan tempur yang tangguh ketika melancarkan ofensif Ludendorff pada Maret 1919. Bahkan pada Maret 1918, orang-orang khawatir Jerman akan memenangkan perang. Dan tentu saja perang berakhir pada 11 November 19 dengan kekalahan telak bagi Jerman, karena pada akhirnya tentaranya benar-benar berantakan. Mereka runtuh. Dan saya pikir itu sangat mungkin terjadi pada Ukraina. Lalu pertanyaan Anda, apa yang dilakukan Barat? Dan apa yang bisa kita lakukan secara militer? Anda mengatakan mungkin kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah melakukan eskalasi, dan yang kedua adalah beralih ke diplomasi. Tapi seperti apa eskalasi itu? Maksud saya, apakah NATO akan ikut masuk ke dalam pertempuran pada saat itu? Saya rasa tidak. Menurut saya, pertama-tama kita tidak punya kemampuan. Sebagian besar angkatan bersenjata Eropa adalah kekuatan tempur yang menyedihkan, terutama angkatan bersenjata Inggris dan Jerman. Gagasan bahwa mereka bisa menghadapi tentara Rusia dan mengalahkan tentara Rusia, saya tidak akan mempertaruhkan banyak uang untuk itu. Poin yang lebih penting, Glenn, seperti yang Anda tahu, adalah bahwa Rusia punya banyak senjata nuklir. Dan apakah kita ingin terlibat dalam perang yang membuat kita memprovokasi Rusia hingga mungkin menggunakan senjata nuklir itu? Saya rasa tidak. Jadi, saya tidak berpikir Barat punya opsi militer. En hij die hisbeg metroparat går to embrace kerkasi doors pun yang harti. Can escalate in any meaningful way. And then you turn to diplomacy. But the problem with Lalu Anda beralih ke diplomasi. Tetapi masalah dengan diplomasi dari sudut pandang Barat pada dasarnya adalah Anda sedang merundingkan kekalahan Anda sendiri. Ingat, perang ini bukan sekadar Ukraina melawan Rusia. Ini Ukraina bersama Barat melawan Rusia. Dan jika Rusia melumpuhkan tentara Ukraina, merebut jauh lebih banyak wilayah, lalu Anda memutuskan ingin gencatan senjata, ingin menciptakan konflik beku, ingin menciptakan sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi di Korea pada tahun 1953. Pada dasarnya Anda sedang mengejar kesepakatan yang mencerminkan fakta bahwa Anda kalah. Jadi kenyataannya, Barat dan Ukraina sama sekali tidak punya pilihan yang baik jika tentara Ukraina pada suatu titik runtuh, atau jika Rusia mendorong mereka mundur dengan laju yang jauh lebih cepat daripada yang terjadi sejauh ini. Yang membuat saya benar-benar heran tentang posisi NATO adalah ini.
kalau memang ada ketakutan nyata bahwa Rusia akan terus meluas secara teritorial ke arah Eropa, lalu mengapa tidak ada diplomasi? Karena kalau tidak ada penyelesaian damai, semacam kesepakatan yang memberi Rusia jaminan keamanan, satu-satunya cara yang mereka anggap mungkin untuk mencapai perdamaian, dalam arti mendorong NATO mundur, adalah melalui penaklukan wilayah. Artinya, memastikan bahwa Donbas, idealnya Sumy, Kharkov, dan tentu saja Nikolaev serta Odessa berada di bawah kendali Rusia. Kalau demikian, maka bahaya Ukraina berada dalam orbit NATO ya akan menjadi ancaman yang lebih kecil. Jadi kesannya, dengan tidak mau melakukan diplomasi apapun dengan Rusia, kita justru memberi mereka satu-satunya pilihan yang tersisa, yaitu, merebut wilayah. Begitulah cara Anda mendapatkan perdamaian. Sangat aneh jika itu yang menjadi perhatian utama kita, terutama ketika kita melihat arah perang ini berjalan seperti sekarang. Dan bahkan jika kita memang ingin meningkatkan eskalasi, saya kira, seperti yang Anda katakan, seberapa besar lagi keterlibatan langsung NATO yang akan diterima Rusia? Kita baru saja melihat kemarin, tadi malam atau pagi ini, laporan dari Polandia. Mereka berpendapat rudal Rusia ini, rudal jelajah Aksat-1, tampaknya telah melanggar wilayah udara Polandia. Sekali lagi, saya tidak punya cara untuk memastikan apakah ini benar atau tidak. Tetapi tampaknya, Rusia mengambil kebebasan bertindak sedikit lebih besar dibandingkan sebelumnya. Saya melihat, misalnya, mereka mengebom konsulat kehormatan Latvia di Slaviansk. Sepertinya mereka sekarang sedang memberi sinyal kepada NATO bahwa sudah cukup. Jadi bahkan jika kita bisa meningkatkan eskalasi di pihak NATO, kita punya, Anda tahu, kemampuan untuk melakukannya. Davdafen kita cukup matter. Entatis, situ akan mungkin seraitik witang cepat. Respon tidak akan selembut seperti yang terjadi. Namun, semua yang kita sawit dengan get siki kenyu. Remada suaging. Well, I was listening to you and Alistair Crook. Saya mendengarkan Anda dan Alistair Crook berbicara beberapa hari lalu. Kalian berdua menyampaikan satu poin. Kalau ingatan saya benar, saya rasa Anda yang mengatakannya. Dan Alistair setuju dengan Anda bahwa ketika Barat berperang, ada kecenderungan kuat untuk mendemonisasi pihak lawan. Untuk mengatakan bahwa Anda sedang menghadapi iblis dalam wujud manusia. Vladimir Putin menjadi Adolf Hitler. Rusia menjadi Jerman Nazi. Dan poin yang kalian sampaikan, yang tentu saja tepat sekali, adalah bahwa jika Anda menempuh jalan itu, jika Anda menggambarkan lawan dengan istilah seperti itu, maka ketika tiba waktunya bernegosiasi dengan lawan, hal itu hampir mustahil. Karena Anda lalu berbicara tentang bernegosiasi dengan iblis, dengan Adolf Hitler. Dan Anda ingat, Glenn, dalam Perang Dunia Kedua terhadap Jerman, Jerman Nazi, dan terhadap Jepang Kekaisaran, kita menjalankan kebijakan penyerahan tanpa syarat. A policy of unconditional surrender. Just think about that. Unconditional surrender. Well, if you're pursuing Coba pikirkan itu, menyerah tanpa syarat. Nah, kalau tujuan Anda adalah menyerah tanpa syarat, Anda tidak bisa berdiplomasi. Karena yang Anda katakan adalah pihak lain harus menyerah sepenuhnya. Dan tentu saja, itu karena kita menganggap Jepang Kekaisaran dan Jerman Nazi sebagai perwujudan iblis. Dan sekali lagi, begitu Anda meyakini itu, dan saya tidak mengatakan bahwa itu tidak benar dalam kasus Adolf Hitler, Anda tidak akan mendapatkan negosiasi. Dan inilah yang terjadi di sini, seperti yang kalian berdua jelaskan di acara kalian. Sekarang kita, terutama menurut saya di Eropa, lebih daripada di Amerika Serikat, telah sampai pada situasi di mana kita di Barat menggambarkan Rusia sebagai perwujudan iblis dan Putin sebagai sumber segala kejahatan. Dan itu membuat negosiasi, saya tidak mau bilang mustahil, tetapi menjadi sangat sulit. Rujukan saya tadi adalah Walter Lippmann, karena dia banyak mengkaji propaganda politik. Dia menekankan bahwa bagian penting dari propaganda adalah tentu saja membentuk stereotip tentang kita, kelompok dalam, berhadapan dengan mereka, kelompok luar. Dan lagi, ketika segala sesuatu dibingkai sebagai kebaikan melawan kejahatan, itu cara yang sangat efektif untuk menggerakkan publik menuju perang. Tetapi itu membuat perdamaian yang bisa dijalankan menjadi mustahil untuk diterima.
Pada awalnya, karya pertamanya disusun seputar revolusi Bolshevik, karena kaum Bolshevik digambarkan sebagai kejahatan murni. Tetapi ketika sudah jelas bahwa mereka akan menang, Anda membutuhkan kesepakatan yang baik. Itu membuktikan bahwa cukup sulit untuk mengatakan kepada publik yang sama bahwa Anda akan membuat kesepakatan, bahwa sebenarnya lawan Anda punya beberapa argumen yang masuk akal. Dan sekali lagi, saya pikir orang seperti Trump mungkin bisa melakukannya. Saya melihatnya. Anda tahu, setelah mengatakan bahwa Iran itu kejahatan murni, dia tiba-tiba menyarankan bahwa, ya, Iran punya kekhawatiran yang sah. Mereka punya alasan untuk ingin memiliki rudal balistik. Saya tidak tahu politikus lain yang bisa melakukan itu. Tetapi soal Walter Lippmann, saya rasa dia juga memperluasnya ke Perang Dunia Pertama. Karena untuk membuat orang Amerika ikut masuk ke Perang Dunia Pertama, Anda benar-benar harus menggambarkan orang Jerman sebagai binatang buas semata. Tapi masalahnya saat itu, ada banyak kemungkinan untuk menemukan jalan diplomatik. Maksudnya, penyelesaian damai sebelum, alih-alih harus mengalahkan Jerman sepenuhnya. Dan bahkan ketika Jerman sudah dikalahkan, poin Lippmann, kalau saya tidak keliru, adalah bahwa ingin mengalahkan kejahatan. Kejahatan itu harus tetap kalah. Jadi kekalahan itu menjadi sangat memalukan, yang kemudian meletakkan dasar bagi Perang Dunia berikutnya. Jadi, itu selalu berbahaya. Bukan kepentingan Anda sendiri menjelek-jelekkan lawan, hingga ada sikap sebagai iblis. Dan tampaknya, kita tidak belajar soal itu. We don't seem to learn that from history, it seems. Glenn, two points on this of the historical nature. Glenn, ada 2 poin soal ini dari sisi sejarah. Ketika Amerika Serikat masuk ke Perang Dunia Pertama, kami menyatakan perang pada April 1917. Jumlah imigran di Amerika Serikat saat itu sangat besar, sangat besar. Dari 5 kelompok imigran terbesar dari Eropa, negara nomor 1 yang menghasilkan imigran ke Amerika Serikat adalah Jerman. Dan negara nomor 2, tepat di belakangnya, adalah Irlandia. Jadi sudah pasti Angkatan Darat AS yang berangkat bertempur di Prancis akan dipenuhi orang Jerman, warga Amerika keturunan Jerman, dan warga Amerika keturunan Irlandia. Kekhawatiran besar Woodrow Wilson adalah bahwa warga Amerika keturunan Jerman tidak akan mau bertempur melawan Jerman, dan warga Amerika keturunan Irlandia tidak akan mau bertempur bersama Inggris. And that the Irish Americans would not fight with the British. That caused us to ramp up the... Hal itu membuat kami meningkatkan kampanye propaganda The German dengan cara yang benar-benar ekstrem untuk memastikan bahwa warga Amerika keturunan Jerman dan keturunan Irlandia ikut berperang dengan penuh semangat. Dan omong-omong, kampanye anti-Jerman di Amerika Serikat selama Perang Dunia Pertama sungguh sulit dipercaya. Kalau Anda menengok kembali apa yang benar-benar terjadi, ada banyak sekali literatur tentang hal ini. Karena, sekali lagi, warga Amerika keturunan Jerman adalah kelompok terbesar di antara 5 kelompok etnis Eropa utama yang berdatangan ke Amerika Serikat. Kira-kira sejak tahun 1830-an sampai Perang Dunia Pertama. Itu poin pertama. Poin kedua, saya rasa Lippmann lulus dari Harvard pada tahun 1909. Dan tentu saja kita masuk ke perang pada tahun 1917, dan dia sudah menjadi peserta yang sangat aktif dalam perdebatan publik. Active participant in public debates, and he was a big public intellectual in the United States before World War I. Dan sebelum Perang Dunia Pertama, dia adalah seorang intelektual publik terkemuka di Amerika Serikat. Dia jelas dikenal sebagai seorang progresif. Dia sangat percaya pada sifat manusia dan seterusnya. Tetapi menyaksikan kampanye propaganda dalam Perang Dunia Pertama benar-benar mengubah cara pandangnya tentang dunia. Dia sungguh tercengang melihat sejauh mana propaganda menyingkirkan pemikiran logis dan pengakuan dasar terhadap fakta-fakta sederhana. Dan itu, seperti yang saya katakan, sangat memengaruhi pemikirannya di masa depan tentang sesama manusia, serta tentang bagaimana memikirkan politik dan hubungan yang adil secara umum, baik di antara orang-orang dalam suatu negara maupun antara negara-negara yang berbeda. Itu generasi yang menarik. Karena sampai saat itu Anda tahu, propaganda politik belum menjadi istilah yang begitu buruk.
Maksud saya rasa orang Jermanlah yang membuat istilah itu terasa sangat buruk setelah, ya, terutama Perang Dunia Pertama, tapi juga ya, terutama Perang Dunia Kedua. Tetapi ketika Lippmann, Bernays, dan yang lainnya menulis karya-karya mereka tentang propaganda politik, pada dasarnya argumennya adalah bahwa ini sebuah kebutuhan. Artinya, ketika dunia menjadi makin kompleks, hak pilih diperluas. Bagaimana demokrasi bisa berfungsi? Bagaimana Anda tahu membuat semua orang memiliki pemahaman bersama tentang dunia, dan Anda tahu berjalan selaras, setuju, atau mencapai konsensus dalam hal-hal ini. Jadi, gagasan bahwa pemilih rata-rata akan memiliki pemahaman yang baik tentang segala hal, mulai dari kebijakan pertanian Brasil, hak asasi manusia di Indonesia, hingga isu-isu politik antara Rusia dan Georgia. Itu omong kosong. Tidak ada yang akan tahu ini. Tapi kita melihatnya dalam konflik, seperti ketika Rusia menginvasi Ukraina. Tiba-tiba, seluruh masyarakat kolektif di Barat langsung tahu persis perang ini soal apa. Mereka tidak perlu tahu letaknya di peta, atau sejarah maupun konteksnya. Tapi semua orang seolah punya rumus ajaib. Ini adalah perjuangan antara demokrasi liberal dan autokrasi. Dan kita semua diberitahu bahwa ini adalah perjuangan antara kebaikan dan kejahatan. Ini invasi tanpa provokasi. Dan, Anda tahu, ini sama saja seperti Hitler. Begitu rumus itu disajikan, semua orang pun berjalan sebaris. Dan, Anda tahu, saya pikir inilah alasan mengapa pada awalnya orang-orang seperti Lippmann menganggap propaganda politik itu sebuah keharusan. Tapi tentu saja, setelah melihat sisi yang lebih buruk darinya, saya pikir orang-orang seperti Lippmann berubah pandangan. I can make another point on this. No. Saya bisa menambahkan satu poin lagi soal ini, karena saya memang mengajar mata kuliah yang disebut Perang dalam Negara Bangsa. Dan saya punya satu kuliah penuh yang membahas topik umum ini. Kalau Anda melihat propaganda dalam Perang Dunia Pertama, yang terlihat adalah penggunaan propaganda jauh lebih besar di negara-negara Anglo-Saxon. Yang dimaksud di sini adalah Inggris dan Amerika Serikat, dibandingkan di Prancis, Jerman, dan Rusia. Menurut saya, alasannya adalah karena Inggris dan Amerika Serikat, terutama Amerika Serikat, secara fisik terpisah dari benua Eropa. Dan Anda akan menemukan banyak orang di kedua negara itu, kedua negara Anglo-Saxon itu, yang percaya bahwa apa yang terjadi di benua itu tidak memengaruhi mereka. Mereka merasa terlindungi dalam kasus Inggris oleh Selat Inggris dan dalam kasus Amerika oleh Samudra Atlantik. Inilah logika yang mendasari isolasionisme. Mengapa isolasionisme begitu kuat memengaruhi banyak orang di Amerika Serikat pada tahun 1930-an dan awal 40-an? Kami tidak ingin pergi ke Eropa. Apa yang terjadi di Eropa tidak mengancam keamanan kami. Ada Samudra Atlantik di antara kami dan Eropa. Dan logika serupa berlaku di tempat seperti Inggris, ketika banyak orang membicarakan isolasionisme yang agung, bukan? Jadi, hasil akhirnya, jika Anda adalah Amerika Serikat atau Inggris, dan Anda berperang melawan Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua, atau Jerman Kekaisaran dalam Perang Dunia Pertama, Jumau sisai kita bertempur dan matu kamstrengkit ang ngepot singtini. Kita berbicara tentang bertempur dan mati dalam jumlah yang sangat besar. 4. Dan Anda akan membutuhkan kampanye propaganda jika Anda Inggris, terutama jika Anda Amerika Serikat, untuk membuat orang menyeberangi lautan luas, pergi ke benua Eropa, lalu bertempur melawan Jerman atau siapapun. Jadi itulah sebabnya Anda melihat begitu banyak propaganda. Nah, jika Anda Prancis, Jerman, atau Rusia, pihak jahat itu ada tepat di sebelah Anda. Tidak ada laut yang memisahkan Anda. Dan sebenarnya dalam banyak kasus pihak jahat itu berada di wilayah Anda. Anda tidak perlu berpropaganda untuk memotivasi rakyat Prancis pada tahun 1914. Jerman sedang menyerbu Prancis dengan rencana Schlieffen. Dan tentu saja, Anda bisa mengemukakan argumen serupa mengenai Front Timur dalam Perang Dunia Pertama. Jadi sangat penting untuk memahami bahwa dua demokrasi liberal ini, Inggris dan Prancis, adalah dua negara yang sangat unggul dalam berpropaganda. Dan dalam kasus Amerika Serikat, hal itu benar-benar tidak pernah hilang.
Ada juga sejumlah literatur yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris memiliki propaganda yang jauh lebih efektif selama Perang Dingin dibandingkan kaum komunis. Karena salah satu komponen utama propaganda politik adalah menjual informasi seolah-olah bersifat altruistis dan kredibel. Artinya, seperti yang juga diajarkan dalam literatur dan teori-teori komunikasi, siapa yang menyampaikan pesan itu sangat penting. Kredibilitas sumber sangat berpengaruh. Jadi, ketika semua media Anda adalah media negara dan semua narasinya berasal dari pemerintah, seperti yang terjadi di Uni Soviet, orang tahu siapa yang mengatakan semua hal itu kepada mereka. Maka, pesannya menjadi kurang meyakinkan. Amerika dan Inggris memiliki lebih banyak pilihan. Mereka bisa menggunakan perusahaan swasta. Mereka membentuk LSM yang sebenarnya dibiayai oleh pemerintah. Jadi mereka punya cara untuk mencuci pesan politik itu, sehingga jauh lebih meyakinkan. Instead, Tina grow. But on that though, Can I make one more point? Just because I don't want it to slip out of my mind. Boleh saya menyampaikan satu poin lagi? We are doing Saya tidak ingin itu sampai terlupakan. Kalau Anda memikirkan apa yang kami lakukan lewat acara-acara yang kami ikuti, pada dasarnya kami berusaha melawan propaganda. Pandangan dasar kami adalah, kalau Anda melihat apa yang dikatakan pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah-pemerintah Eropa Barat tentang Rusia dan perang Rusia-Ukraina, itu adalah propaganda. Itulah pandangan kami. Dan kami berusaha melawannya dengan fakta dan logika. Dan saya berpendapat, kalau kami benar-benar sedang berperang dengan Rusia, kami pasti langsung disingkirkan dari siaran dan bahkan mungkin dipenjara. And we might even be thrown in jail. And by the way, this happened in World War I. Dan omong-omong, ini terjadi dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ada batasan nyata tentang apa yang boleh Anda katakan untuk mengkritik pemerintah. Dan jika Anda berusaha melemahkan kampanye propaganda yang sedang dijalankan pemerintah, pemerintah akan memasukkan Anda ke penjara. Dan seperti yang sama-sama kita tahu, negara punya kekuasaan yang sangat besar, dan negara menjadi jauh lebih kuat pada masa perang. Jadi, kita harus memahami bahwa pada saat ini kita beruntung, sepas meneplat gumenkunpon pada jebloskan kumultur, tetapi itordring tfrolen batli brem pengskuthno dengan Rusia. If we were involved in a full-scale war with Russia. No, I agree. Well, that we're Tidak, saya setuju. Bahwa secara resmi kita belum terlibat dalam perang. Itu memberi sedikit ruang. Kalau tidak, kebebasan berbicara akan cukup cepat dibungkam. Tapi sekali lagi, intinya adalah mengacu pada gagasan Lippmann, propaganda perang pada akhirnya tidak melayani kepentingan kita. Maksud saya, dari sudut pandangnya, Anda bisa melihat manfaat dan kerugiannya. Sisi baik propaganda adalah bahwa itu cara yang efektif untuk memobilisasi publik demi perang, untuk mendapatkan persetujuan itu. Tapi sisi negatifnya, menurut dia adalah mustahil mencapai perdamaian yang bisa dijalankan. Dan sekali lagi, saya rasa itu alasan yang baik untuk melawan propaganda. Karena kita punya, entah Anda melihat Iran, seperti yang sering Anda katakan, tidak ada kesepakatan yang baik. MOU itu buruk, tetapi itulah hal terbaik, pilihan terbaik yang tersedia. Jadi mau tidak mau harus diambil. Namun, Anda tahu, mustahil membuat kesepakatan yang sungguh-sungguh dengan negara seperti Iran, karena Iran sudah begitu didemonisasi, sampai orang-orang yakin bahwa itu hanyalah negara berisi kaum radikal yang menghabiskan sepanjang hari memikirkan cara menghancurkan Amerika. Ini sudah menjadi hal yang normal. Sama juga dengan Rusia, dan kesan bahwa Rusia sekarang merupakan kelanjutan dari Uni Soviet. Dan saya pikir, Anda tahu, itu sesuatu yang terlihat menjelang akhir Perang Dingin. Ada orang-orang seperti Solzhenitsyn yang khawatir, and hiu, mengapa Anda tidak membedakan terhadap kaum komunis dari kebenaran? Karena Rusia sebenarnya bisa menjadi sahabat terbesar kita. Mereka juga tidak menginginkan komunis. Dan George Kennan dari semua orang mengatakan hal yang sama. Mengapa kita mengejar Rusia? Kita menginginkan berakhirnya sistem komunis. Rusia adalah pihak utama yang menyingkirkannya. Dan sekarang kita malah mengejar mereka. Maksud saya rasa propaganda itu saat ini tidak berguna bagi kita atau menguntungkan kita dengan cara apapun. Tapi saya setuju.
Kalau kita terlibat langsung dalam perang ini, podcast kecil ini mungkin akan berakhir cukup cepat. Namun saya punya satu pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya, menurut Anda seperti apa kemenangan Rusia ini nantinya? Anda tadi menyebut bahwa itu akan menjadi perdamaian yang buruk. Saya tahu Rusia menginginkan perubahan rezim, agar mereka tidak memiliki negara satelit NATO yang bisa digunakan untuk serangan di masa depan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan itu, mereka akan menginginkan sesuatu yang bisa mereka percayai, Ukraina yang netral secara permanen. Mereka mungkin menginginkan negara sisa yang terkurung daratan dan tidak berfungsi. Tetapi dengan kemungkinan ini, ini pertanyaan ganda. Jika ini adalah kemenangan yang kemungkinan terjadi, apa alternatifnya jika Anda tahu, pada dasarnya kita masih punya waktu untuk mencari jalur diplomatik? Apa cara yang mungkin untuk menyelesaikan ini tanpa kemenangan yang buruk? Karena tampaknya Rusia akan menuntut sesuatu yang lebih besar. Jika mereka ingin merasa aman, tampaknya mereka akan membutuhkan kesepakatan yang benar-benar baru mengenai keamanan Eropa. Saya pikir kesepakatan terbaik yang bisa didapat Ukraina, dan tentu saja Barat juga, pada saat ini adalah Rusia hanya mencaplok 4 oblast yang sekarang sudah mereka caplok, dan tidak mengambil tempat-tempat seperti Kharkiv atau oblast seperti Kharkiv maupun Odessa. Sebagai imbalannya, Ukraina berkomitmen, dan Barat juga berkomitmen, agar Ukraina menjadi negara yang sepenuhnya netral. Itu akan menghilangkan insentif Rusia untuk mengambil lebih banyak wilayah. Dan saya pikir, Anda mungkin, dan saya tekankan kata mungkin, bisa meyakinkan Rusia untuk menghentikan pengambil alihan wilayah setelah 4 oblast yang mereka caplok itu, ditambah Crimea tentu saja. Namun, Anda benar-benar melakukan upaya yang sangat besar untuk meyakinkan Rusia bahwa Ukraina akan menjadi negara yang benar-benar netral. Dan jika akan ada hubungan ekonomi antara Barat dan negara Ukraina yang tersisa itu, Rusia juga harus bisa memiliki hubungan ekonomi yang layak dengan negara Ukraina tersebut. Anda benar-benar harus mengubah secara mendasar arah pemikiran Barat dan Ukraina tentang masa depan Ukraina. Maksud saya, masa depan negara sisa itu. Menurut saya, itulah kesepakatan terbaik yang mungkin bisa didapatkan. Namun kalau melihat apa yang sedang terjadi, ini kembali ke pembahasan ke Ukraina dan Barat. Ini tiktok program drone jarak jauh. Ini reporting the CH I'm ini mendorong Rusia untuk menaikkan spelling. The Russians to escalate themselves. We talked about how they were escalating. Kami membahas bagaimana mereka meningkatkan eskalasi dengan menghentikan arus impor dan ekspor di kompleks pelabuhan Odessa, serta di tempat-tempat lain di sepanjang Laut Hitam, dan menjadikan Ukraina negara yang terkurung daratan. Tetapi bukan hanya itu. Jika Anda adalah Barat dan Ukraina, lalu Anda meningkatkan eskalasi, Anda juga memberi insentif kepada Rusia untuk merebut lebih banyak wilayah fisik, lebih banyak oblast. Anda juga memberi insentif kepada Rusia untuk berupaya keras memastikan Ukraina benar-benar menjadi negara sisa yang tidak berfungsi. Anda membuat Rusia berupaya keras untuk menghancurkan ekonominya. Dan tentu saja, itulah sebabnya Anda ingin Ukraina terkurung daratan, karena itu cara yang baik untuk menghancurkan ekonominya. Dan semakin banyak wilayah yang Anda ambil, semakin banyak daerah penghasil gandum, semakin banyak kawasan industri, semakin banyak kota besar milik Ukraina yang Anda ambil, semakin besar kerusakan yang Anda timbulkan pada Ukraina. Negara sisa itu pun semakin lemah. Dan yang kita lakukan adalah memberi Rusia insentif untuk mengambil lebih banyak wilayah dan membuat negara sisa Ukraina itu sebisa mungkin tidak berfungsi. Inilah alasan saya mengatakan, menurut saya, kesepakatan terbaik yang bisa Anda dapatkan adalah menerima kenyataan bahwa mereka telah mencaplok 4 oblast ini, lalu melakukan segala yang Anda bisa untuk menciptakan Ukraina yang netral. Tetapi kita tampaknya tidak bergerak ke arah itu. Jadi, pada akhirnya, Rusia dengan asumsi mereka memiliki kemampuan militer, dan menurut saya, mereka memilikinya terlepas dari drone-drone itu, akan mengambil jauh lebih banyak wilayah daripada yang sudah mereka caplok.
much more territory than they've already annexed. I think the wider problem though of having a neutral Ukraine. Namun, menurut saya, masalah yang lebih besar dari memiliki Ukraina yang netral adalah bahwa seluruh Eropa dalam arti tertentu sudah menentang seluruh konsep netralitas. Maksud saya, banyak orang sudah memperkirakan pada tahun 90-an bahwa kita mungkin akan menghadapi beberapa konflik seperti yang sekarang terjadi di Ukraina. Karena argumennya adalah, di mana batas alami NATO? NATO terus meluas dan meluas, sampai mencapai sejumlah negara di perbatasan Rusia. Dan pada titik itu akan sulit menjelaskan mengapa negara-negara tersebut dibiarkan di luar. Dan ya, saya kira itulah masalah dengan Ukraina yang netral. Kita sebenarnya sudah tidak punya lagi konsep tentang netralitas di Eropa. Kita sepakat untuk membentuk Eropa baru yang diatur di sekitar NATO dan Uni Eropa, di mana pada akhirnya semua negara akan menjadi anggota kecuali Rusia. Dan dalam kerangka ini, netralitas pada dasarnya dipandang sebagai kata yang buruk. Kalau Anda mendengarkan para politisi di Swedia misalnya, mereka kini menyebut era sebelumnya ketika mereka netral sebagai, ya Anda tahu, sebagai sikap naif. Sekarang mereka merasa berada di jalur nyata menuju keamanan. Karena ya, argumen logikanya agak kurang di situ. Tapi bagaimanapun poin saya adalah, komitmen terhadap politik blok sekarang tampaknya mutlak. Tidak ada perbedaan pendapat, dan sama sekali tidak ada tantangan. Maksud saya, gagasan tentang keamanan yang tak terpisahkan, yang merupakan istilah kunci pada akhir Perang Dingin, sekarang sudah tidak terdengar lagi. Tidak ada apa-apa di sana. Jadi sangat sulit menyelesaikan persoalan Ukraina dalam kerangka netralitas ini ketika kita, menurut saya, tidak lagi menerima netralitas di Eropa. Netralitas dipandang sebagai semacam sikap mengalah kepada Rusia. Karena, ya, jadi saya hanya, ya, si hei pesimistis, isang when balfilwarthipa, in gawin to theory sapolingis. Numathing, is tabuima pemikiran tahufhi. Happy to, if you have any final thoughts before we finish off. Yeah, I'd like to make a suggestion to you. Saya ingin mengajukan sebuah saran kepada Anda. Anda masih muda, dan Anda ilmuwan politik kelas 1. Menurut saya, Anda seharusnya menulis sebuah buku besar yang berusaha menjelaskan bagaimana orang-orang di Barat bisa berpikir begitu bodoh dari sudut pandang strategis. Ini benar-benar membingungkan. Bagi saya, begitu banyak hal yang menurut Anda dan saya seharusnya dilakukan itu masuk akal secara umum, dan justru demi kepentingan rakyat Ukraina. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, Anda dan saya sama sekali bukan anti-Ukraina. Kalau orang-orang mendengarkan kita sepanjang proses ini, rakyat Ukraina pasti akan jauh lebih baik keadaannya hari ini daripada sekarang. Dan logika dasar yang sama juga berlaku untuk langkah ke depan. Anda dan saya terus-menerus menggelengkan kepala dan bertanya, sebenarnya apa yang dipikirkan orang-orang di Barat ini? Dan ngomong-ngomong, logika yang sama bisa diterapkan pada Iran. Tapi mari kita kesampingkan itu. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di Barat, terutama di Eropa? Saya benar-benar tidak memahaminya sama sekali. Maksud saya bisa membuat beberapa dugaan, tetapi ini adalah topik yang benar-benar layak dibahas dalam sebuah buku panjang dan penuh pemikiran. Dan saya rasa Anda sangat cocok untuk menulis buku itu. Anda tidak akan punya waktu untuk melakukannya, karena Anda begitu banyak menghabiskan waktu untuk membuat podcast, dan sekadar berusaha mengikuti berita yang bergerak sangat-sangat cepat. Sesuatu saat semua saya melambat. Dan ketika itu terjadi, saya mendesta untuk menulis sebuah buku bermutu tinggi yang membahas pertanyaan yang membingungkan kita berdua ini. Ya, seperti yang Anda katakan, bayangkan kalau kita bisa mengulang semuanya pada tahun 2014. Jika kita tidak menjatuhkan pemerintah di Ukraina, rakyat Ukraina masih akan memiliki bahkan Crimea. Maksud saya, semuanya, itu akan menjadi hasil terbaik yang mungkin. Tapi lagi-lagi, pada saat itu, menentang penggulingan Yanukovych dianggap anti-Ukraina, meskipun sebagian besar rakyat Ukraina tidak mendukungnya. Bayangkan, oke, mereka tidak melakukan ini. Oke, jika mereka bisa mengubah arah pada tahun 2015, antara 2015 dan 2022, jika mereka menerapkan perjanjian Minsk,
memberikan otonomi tertentu kepada Donbas, itu sudah cukup untuk menarik mereka keluar dari orbit NATO. Tidak, itu juga dianggap sebagai argumen anti-Ukraina. Tapi bayangkan, soal perjanjian Minsk, betapa bagusnya itu akan terlihat bagi warga Ukraina sekarang. Atau bahkan pada tahun 2022, perjanjian Istanbul, Anda tahu. Tapi semuanya terus memburuk, makin lama makin buruk. Namun satu hal yang tetap sama adalah gagasan bahwa kesepakatan apapun entah bagaimana dianggap anti-Ukraina. Dan kelompok terbesar yang pro-Ukraina justru terus mendorong negara itu menuju kehancuran. Cukup membuat frustrasi untuk melihatnya. Tapi ya, itu topik yang bagus untuk sebuah buku. I will seek your tones to menjurus kaum, now anything Terry. Ja, het Renantal, waarbij stept within minitith. With stekt the Raven week, it just never fallen down la. Now where we stepped, that kitty sug, Glenn.